Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi bi anna Allah yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dunya wa dunya wal akhirah wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim بعافية ولطف بسر لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لجميع أخوانهم من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين يا الله وسلم wa ila arwahi jami man syekh sarang wa ila arwahi jami man syekh banjur ya Allah khusus bi dzikri syekhna Syekh Abdul Manan wa ila Imam Ubaidillah bin Abdul Manan wa khususna jami man syekh buduran ya Allah khusus bi Abdul Mujib baswai wa sallim wa farim dzul fatihah li Haji Muhammad ya Allah Syekh Abdul Salam wa ila arwahi jami wa khususna sahih muallif hadzal kitab ثم خصنا جميع بين وأمهاتنا وأجدادنا وجدنا وجدنا وقربنا ولجميع مشايخ لمن أحسن وحب إلينا مسلمين المسلمين والمؤمنين والمؤمنات بشفاعة رسول الله شئنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus salati. Ay hadza bermula ini kitabus salati yaitu kitab yang menjelaskan tentang salat. At-tarwibu yaitu menyenang-nyenang syarat untuk bisa melakukan yang namanya salat. Jadi kalau dari pembahasan tersebut atau syarat-syarat ini tidak ada, maka masyru'nya ini yakni salatnya ini akan tidak ada juga. Karena la salata liman la wudu'a. Tidak ada salat bagi orang yang tidak punya wudu atau orang yang tidak mempunyai sifat kesucian. Ini tidak akan tidak akan sah salatnya. Oleh karena itu musannif takdim atau takdim syarti mendahulukan tentang syarat-syarat terlebih dahulu guna untuk apa? Biar kita tahu bahwasanya apa saja perkara yang dapat mengesahkan terhadap salat, apa saja perkara yang dapat membatalkan terhadap salat atau tidak mengesahkan terhadap salat. Nah, sekarang kita sudah memasuki tentang kitabus salat atau kitab yang menjelaskan tentang salat. At-targhibu fi sholati wa tarhibu min tarkiha. Menyenang-nyenangi dalam salat, apa saja keistimewaan salat, ketika orang melakukan salat ini mendapatkan apa, dan untuk orang yang meninggalkan salat ancamannya apa, itu nanti akan ada di pembahasan di bawah ini. Qala Allah Ta'ala inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Qala telah berfirman Allahu siapa Allah Ta'ala tingkah maha tinggi siapa Allah. Apa firman-Nya? Inna salata sesungguhnya salat kanat yaitu ada apa salat 'alal mu'minina wajib atas orang-orang mukmin kitaban ada kitaban yaitu sebagai catatan mauqutan atau kewajiban mauqutan yang di waktu-waktu. Itu salat. Salat diwajibkan bagi setiap orang mukmin sebagai kewajiban yang sudah ditentukan. Jadi kita sebagai orang-orang mukmin kita tidak boleh untuk meninggalkan salat. Nah, adapun untuk pelaksanaan salat untuk melaksanakan salat perlu diketahui bahwasanya salat ini waktu salat inilah waktu yang muwassa. Ya, artinya waktu muwassa itu apa? Waktu yang bisa diperluas. Ketika kita melakukan yang namanya waktu sholat, maka kita mempunyai kewajiban untuk melakukan sholat. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri muwassa'an diperluas.
Kalau kita melakukan sholat di awal waktu bagaimana, di tengah waktu bagaimana, di pertengahan waktu bagaimana, ada sabda Rasulullah SAW mengatakan awalul waqti, ya, waktu sholat ridwanullah. Waktu pertama kali atau waktu masuknya sholat, ya, ini adalah ridwanullah. Jadi waktu pertama ketika sudah masuk waktu sholat, ini waktunya waktu ridwanullah. Akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ausatuhu, dan pertengahan waktunya sholat ini adalah rahmatullah. Untuk yang terakhir, wa akhiruhu, dan akhir daripada waktu sholat itu adalah afwullah, pengampunan Allah. Jadi ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama, waktu pertama adalah ridwanullah, akan mendapatkan kerelaan atau keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tengah ini adalah rahmatullah, rahmatnya Allah. Jadi kita ketika melakukan di tengah waktu mendapatkan rahmatullah. Ketika kita melakukan di akhir waktu, afwullah, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling parah ketika tidak melakukan di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu ini. Ini bukan afwu, bukan ridwanullah, bukan rahmatullah, bukan afwa, malaikan adalah azabullah. Di awal waktu sholat, tak ada sah sholat. Di waktu pertengahan sholat, tak ada lagi ya. Di waktu akhir sholat, tak ada lagi untuk melakukan sholat. Akhirnya mendapatkan waktu tersebut adalah dinamakan waktu azabullah, siksaan Allah dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara lalai dalam melakukan sholat. Ketika sudah masuk waktu, nanti sholat, nanti ketika sudah adzan, nanti saya akan sholat nanti. Ketika sudah sampai pada pertengahan waktu, nanti lagi. Ketika sudah sampai akhir waktu, bahkan sampai pada waktu makroha, ini nanti lagi. Akhirnya belas, habis waktu sholatnya gara-gara terkena oleh nanti. Maka inilah termasuk orang-orang yang nantinya akan tergolong orang-orang yang wailul lil musallin, orang yang celaka atau akan ditempatkan pada neraka al-wail. Siapa dia? Wailul musalli, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang dalam sholatnya adalah lupa tidak melakukan sholat. Maka dari itu, dikarenakan waktu sholat ini adalah waktu yang muwassa, diperluas. Ketika kita sudah masuk waktu, maka harus kita mempunyai azam dalam hati kita. Azam itu apa? Azam itu adalah bermaksud atau menyengaja untuk melakukan sholat. Ya, bahkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu dijelaskan, azam itu diwajibkan, bermaksud untuk melakukan hal-hal yang baik, bermaksud atau bertujuan untuk meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Ini diwajibkan ketika kita sudah berusia 15 tahun atau sudah balik. Entah baliknya dipaksa atau baliknya karena mimpi, terserah ya. Yang penting ketika sudah balik dalam kitab tersebut ini diwajibkan untuk mempunyai azam. Azam itu apa? Menyengaja, bermaksud untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Ketika kita sudah usia balik. Contoh, sekarang kita dari dulu tidak pernah mempunyai keinginan atau bermaksud untuk melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah, tak mempunyai azam dalam hatinya, maka sekarang kita harus mempunyai azam. Ya Allah, saya akan bermaksud atau menyengaja untuk melakukan hal-hal yang Engkau perintah dan akan menjauhi segala apa yang Engkau larang. Sama dengan waktu sholat. Ketika kita masuk waktu sholat, maka jangan lupa ketika kita mau melakukan di akhir waktu, kita harus mempunyai azam dulu. Azam terlebih dahulu, ya Allah, saya mau sholat nanti. Saya mau sholat nanti jam 2:30. Ya. Jangan nanti saya mau sholat nanti jam 3:30. Lebih berarti 3:30. Jam 3:30. Bahaya ini ya. Mempunyai azam untuk melakukan di mana waktu untuk kita melakukan sholat tersebut. Yang asli kewajibannya ketika sudah masuk waktu, ini wajib kita untuk melakukan sholat. Dikarenakan waktu sholat muwassa, maka janganlah kata tadi, kita harus mempunyai azam, keinginan untuk melakukan di tengah waktu atau di awal waktu. Sehingga kalau misalkan kita lupa ataupun kita tertidur, ya, ataupun kita ada hal-hal yang melupakan kita tidak akan mendapatkan dosa, tapi wajib mengganti. Ya, wajib mengganti karena kita mempunyai hutang. Yang bahaya ketika masuk waktu tapi tidak mempunyai azam. Toh seumpama kita lupa, maka kita dosa, dan di samping dosa wajib mengganti. Kalau kita sudah mempunyai azam, mempunyai tujuan atau keinginan untuk melakukan sholat nanti di tengah waktu atau waktu, kok lupa misalkan, maka kita cuma harus mengganti dari sholat tersebut. Ya, itu harus mempunyai azam, mempunyai keinginan untuk melakukan sholat.
Wa qala dan telah berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimu dan melaksanakanlah siapa kalian semua as-salata pada salat, wa atu dan menunaikan siapa kalian az-zakata pada zakat, warka'u dan rukuklah kalian semua ma'ar raki'in beserta orang-orang yang rukuk. Laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat. Dari apa itu? Kedua ini selalu berentetan ya, aqimus shalah dan atuz zakah. Selalu dalam Al-Qur'an itu banyak sekali yang berentetan, aqimus shalah dan zakat. Itu membuktikan bahwasanya dalam rukun Islam itu nanti ada yang berkaitan dengan mahdhahnya kita atau ibadah yang murni dengan kita tanpa ada kaitannya dengan harta. Ada pula yang membuktikan itu adalah ada harta dari rukun Islam tersebut nanti berkaitan dengan dunia sepertinya zakat. Itu ya. Wa qala dan telah berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, inna salata sesungguhnya salat tanha yaitu bisa mencegah apa salat anil fahsya'i dari berbuat kejelekan wal mungkarih dan berbuat kemungkaran, perkara yang diingkari. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya salat ini dapat mencegah dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Pertanyaannya, banyak dari orang-orang yang sudah melakukan salat tapi masih banyak melakukan kemaksiatan. Ya, ini ada apa sebenarnya? Ya, ada apa sebenarnya kok bisa banyak pula orang yang melakukan salat tapi tidak begitu sedikit, yakni sangat banyak sekali orang yang melakukan kemaksiatan. Katanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah dari perbuatan jelek atau kemaksiatan, bisa mencegah gara-gara sholat. Apa faktornya? Apa kendalanya sehingga banyak orang yang melakukan kemaksiatan, fahsya dan kemungkaran sedangkan dia sudah melakukan sholat? Kita harus lihat tinjau sholatnya ini, aina sholahnya. Dalam melakukan sholat, dia itu benar-benar enggak melakukan sholat yang tamatan, sholat yang sangat sempurna. Sudah khusyi'un apa tidak? Sudah pernah khusyuk apa tidak? Artinya pikirannya kemana dan kemana? Ketika sujud kemana? Ketika ruku kemana? Ya. Jadi karena itu banyak sekali meskipun orang melakukan sholat tapi juga banyak yang melakukan kemaksiatan gara-gara apa? Gara-gara sholatnya ini belum becus. Nah itu. Sholatnya belum becus dalam artian ghairu tammah, belum sempurna dalam melakukan sholatnya. Ya. Jadi kalau orang-orang yang sudah fahsya, yang mungkar itu bukan tingkatkan kita. Kalau kita ya sholat, hanya saja menggugurkan kewajiban kita. Entah diterima atau tidak, yang penting sudah melakukan sholat. Nah sedangkan kita setiap harinya selalu fahsya, selalu mungkar. Ada apa ini? Berarti sholat kita. Yang membuat kita sholat kita yang hanya menggugurkan kewajiban, tetapi untuk makbulnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak tahu kemungkinan ia hanya gugur tok. Nah, kata kemarin kan ada sholat yang memang gugur tok tapi diterimanya itu tidak tahu kita. Kemungkinan itu karena sholatnya masih belum diperbaiki. Sholatnya yang belum sempurna ini sholatnya, sehingga untuk mencegah fahsya mungkar ini tidaklah bisa. Ya, itu gara-gara apa? Gara-gara sholatnya. Kalau sholatnya sudah betul, kalau sholatnya sudah khusyi'un, sudah khusyuk, misalkan fahsya wal munkar ini, meskipun kita tidak sering melakukannya, minimal kita kurang dalam melakukannya. Nah itu ya, itu sholat. Wa qala dan telah berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, hafidhu menjagalah siapa sekalian ala sholawati atas beberapa salat, was salati dan salat-salat, was salatil wusta dan salat al-wusta yang tengah, yakni salat asar. Ya. Yakni salat asar. Sebab apa? Ada hadis yang diceritakan oleh Aun bin Salam Al-Kufin akhbarana Muhammad, yang diceritakan oleh Muhammad bin Talhah Al-Yami an Zubaid an Murrah an Abdillah qala, apa isinya?
habasyal musyrikuuna Rasulullah. Jadi orang-orang musyrik dulunya pernah apa? Pernah menahan Rasulullah. Pernah melahan mengepung lah, istilahnya mengepung Rasulullah an salatil asri, dari untuk melakukan salat asar. Sehingga waktu asar kan mulai dari anggaplah jam 3 lebih sampai terbenamnya matahari. Pada waktu itu dikarenakan dihalang atau dikepung oleh para kaum musyrikin, hatta ihmarrat asyamsu aw safarat, sudah kemerah-merahan yang di barat, sudah kemerah-merahan atau kekuning-kuningan. Artinya sudah hampir habis waktu asar, gara-gara Kanjeng Nabi itu dicegah atau dihalang atau dikepung oleh orang-orang kaum musyrikin. Sehingga apa? Rasulullah mengambil tindakan dengan berdoa. Apa doa Rasulullah? Mala Allahu ajwafahum wa quburahum naron. Sabda Rasulullah begini pertama. Syaghaluna 'anis salatil wusta, salatil asri. Nah, itu. Mereka para kaum musyrikin telah menyibukkan kita untuk melakukan salatil wusta, yakni salat asar. Jadi memang terjadi banyak pendapat yang mengatakan wusta ini apakah salat asar atau duhur atau subuh atau maghrib atau isya atau ya memang dia. Yang keempat itu. Ada yang mengatakan ini salat duhur. Ada mengatakan salat subuh, salat maghrib, salat isya. Tapi yang paling unggul adalah salat asar. Sebab ada kejadian tadi Rasulullah bersabda, "Saghaluna an salatil wusta," yakni salatil asri. Mereka menyibukkan kita untuk melakukan salat wusta, yakni salat asar. Sehingga Rasulullah itu mengungkapkan atau mengambil tindakan dengan cara berdoa, "Malla Allahu ajwafahum." Mudah-mudahan Allah memenuhi mulut-mulut mereka dan juga kubur-kuburannya mereka naron dengan api. Nah, itu ungkapan Rasulullah, doa Rasulullah untuk para kaum musyrikin yang telah menghadang atau mengepung Rasulullah, sehingga mendapatkan doa istimewa dari Rasulullah, ya. Langsung terrealisasi ketika Rasulullah itu doa. Beda dengan kita yang nyangkut di mana-mana, kadang nyangkut di tas kita, ya. Untuk sampai kepada Allah, tapi prosesnya lama. Nah, itu ya. Misalkan kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa begini, mudah-mudahan punya istri cantik misalkan. Itu nyampe. Tapi untuk nyampenya doa kita kepada Rasul pada Allah ini butuh proses. Nyangkut kan nyur, nyangkut kan kita terus. Pada akhirnya nanti akan sampai juga pada Rasulullah. Soalnya tadi kan ada dalam wa idza ujibu da'watad da'i da'an. Pasti diijabah oleh Allah. Nah, kalau Rasulullah ini langsung secara otomatis karena tidak ada penghalangnya. Kalau kita banyak penghalangnya, banyak rintangannya. Wa qumu dan melaksanakanlah siapa kalian lillahi karena Allah qanitina tingkah tunduk semua. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan salat bukan karena unsur ada apa-apa, tapi karena lillahi ta'ala, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan lain, tidak ada karena paksaan, tidak ada karena catatan, tidak ada karena ingin mendapatkan perempuan. Tidak ada, harus semuanya lillahi ta'ala, murni karena Allah, murni karena dzatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, libtigha'i mardatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sabdanya? As-salatu imaduddin. As-salatu bermula salat, imaduddin yaitu tiangnya agama. Tiang agama ini salatnya. Jadi kalau tiangnya roboh, maka habislah semua. Yang namanya yang di atasnya semuanya akan hilang. Tebingnya hilang semua, atapnya semuanya hilang. Kalau pokoknya atau pondasinya sudah hancur. Nah, ini faman tarokaha, faman bermula orang taroka, yang meninggalkan siapa manha pada salat, siapapun orangnya yang meninggalkan salat, faqad hadamah, maka sungguh menghancurkan siapa man ad-dina, pada agamanya. Karena salat ini adalah imaduddin, adalah pondasi agama, tiang agama, maka barang siapa meninggalkan salat tersebut berarti ia menghancurkan agamanya. Sama ketika pondasi rumah ini sudah hancur, pasti roboh yang di atas. Tapi kalau kita pelihara di bawahnya, yang atas aman-aman saja, meskipun toh jatuh misalkan, paling cuma kan
2 atau 3 atap saja. Tapi kalau tiangnya atau pondasinya yang sudah roboh, habislah semua. Bukan hanya tiangnya, habis. Meskipun orangnya bisa mas-mas kaya, keleceh. Faqad hadamaddin, menghancurkan terhadap agamanya. Wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah, bermula kuncinya surga, as-salatu, yaitu salat. Salat dan salat. Ini banyak sekali pesan-pesan untuk orang yang melakukan salat. Ya. Di antaranya pesan yang baik, pesan untuk menyenang-nyenangi mereka para orang abidin, para orang-orang yang ahli ibadah dalam melakukan salat, aktivis misalkan. Dalam melakukan salat ini diberi kesenangan, beri semangat untuk mereka, untuk kita untuk melakukan salat. Ya. Kunci bisa masuk surga itu dengan salat. Itu kan. Wa qala, dan telah bersabda sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yunzaru fihi min amalil 'abdi yaumal qiyamati as-shalah. Inna awwala ma, sesungguhnya permulaan sesuatu, awal sesuatu, yunzaru yang dilihat, fihi di dalam ma, min amalil 'abdi, dari amalnya seorang hamba, yaumal qiyamati, di hari kiamat, as-salatu, yaitu salat. Pertama kali yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalnya seorang hamba, yaumal qiyamati, di hari kiamat, adalah salat. Bukan bukan sedekah kita, bukan ngajinya kita, bukan jamaahnya kita, bukan amal-amal yang lain. Apalagi amal kemaksiatan kita. Wah, jauh sekali. Pertama kali adalah salatnya. Salat pertama kali yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis lain itu dijelaskan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali orang ini dihisab di hari kiamat adalah salatnya. Salat pertama kali. Oleh karena itu, fa in wujidat, maka apabila dijumpai salat, tamatan, dengan keadaan sempurna. Wah, salatnya bagus. Salatnya bisa dilakukan secara bagus. Sunnah-sunnah dalam salat dilakukan semua. Kubilat, maka diterima salat minhu dari amalil abdi. Kubilat, maka diterima salat minhu dari amalil abdi, wasairu amalihi, dan semua amal-amalnya abad. Jadi karena tadi ya dikatakan miftahul jannah, karena nanti semuanya mengekor pada salat. Buktinya mengekor ini. Ketika salat ini dijumpai secara baik atau dapat dijumpai secara sempurna, syarat dan masyru'nya sudah terlaksanakan, ruku, sujud, dan demikian pula dengan juga khusyuknya misalkan. Kemudian ketika sudah benar-benar melakukan salat, kubilat anhu wasairu amalihi. Bukan hanya salatnya yang diterima, tapi semua aktivitas yang kita lakukan ini nanti akan mengekor terhadap diterimanya salat. Kalau salat diterima, maka amal-amal lain pun juga diterima nantinya. Sedekah kita diterima gara-gara apa? Salat. Kalau kita salat tapi sedekah, ini nanti akan ada pembahasannya. Salat terus sedekah rajin, tapi salatnya ditinggalkan. Malah mendahulukan sedekah daripada salat. Mending saya sedekah daripada salat. Keliru. Mending saya salat meskipun sedekah. Apalagi jangan mending-mending. Mending saya salat dan mending lagi saya sedekah. Nah, itu salat dan sedekah. Itu yang lebih baik. Bukan dibanding-bandingkan. Lebih baik saya salat daripada sedekah. Yang lebih baik sedekah dan salat. Lebih baik salat dan sedekah. Itu bagus. Tuh, nanti semua amal kita akan mengekor. Ngaji kita diterima atau tidak tergantung salat kita. Kalau kita tinggalkan salatnya, amal kita habis. Ya. Wa in wujidat, dan apabila dijumpai salat, qisatan, tingkah kurang dalam segi arkannya, syaratnya kurang, tidak terpenuhi, artinya tidak melakukan salat dengan sebagaimana mestinya, yang ada syarat dan masturnya, dan ada rukunnya dalam salat, kurang istilahnya. Ruddat, maka ditolak salat alaihi, atas abd, atas orang tersebut, atas hamba, wasairu amali, dan semua amalnya. Ya ini, kalau salatnya tidak ada, misalkan kurang rukunnya, apalagi orang yang tidak salat sama sekali. Ini hanya
Naqisatan dalam artian misalkan ada arkan yang tidak terpenuhi. Salat usolli fardhu dhuhri misalkan, tapi salat 7 rakaat atau 3 rakaat habis 1. Atau ada arkan yang tidak terpenuhi. Misalkan iya salat tapi tidak ruku. Iya salat tapi tidak sujud. Iya salat tapi tidak tumakninah misalnya. Kurang dalam salatnya sehingga salatnya ditolak, artinya tidak diterima, dan semua amalnya, efeknya semua amalnya juga akan pernah diterima gara-gara sholat kita kurang. Ini orang sholat tapi tidak kurang. Apalagi orang yang enggan untuk melakukan sholat. La'akatuhim niat bagus, mempunyai niat yang bagus untuk sholat, tapi sayang tidak mempunyai ilmu sehingga tidak ada rukuknya. Ada lagi orang yang lebih ilmu sehingga sholat jenazah ada rukuknya. Itu adalah orang yang lebih ilmu. Kalau kurang ilmu, mengurangi rukunya. Kalau lebih ilmu, malah tambah ruku dalam sholat jenazah. Ya kan? Jadi semua aktivitas, semua amal kita tergantung pada sholatnya. Idza sholuhat sholah, sholuhat jami'u a'malih. Ketika sholat kita baik, maka semua amal kita insya Allah akan baik. Bukan tidak diterima sedekahnya, tapi kurang maksimal. Ya. Artinya di sini diungkapkan tidak diterima dalam artian ketika sedekah tidak sholat, kurang maksimal, tidak sempurna gara-gara sholatnya ini tidak sah, tidak sempurna. Wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafadha, man bermula orang hafadha yang menjaga siapa man ala salati, atas salatnya, akrama, maka memuliakan hu pada man hafadha Allahu seba Allah bi khamsi khisalin, dengan 5 perkara. Ketika ada orang yang menjaga betul-betul terhadap sholatnya, jangan sampai tertinggal sholatnya, apalagi ditinggal tidur sholatnya. Apa balasannya Allah? Akramahullahu bi khamsi khisalin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan orang yang menjaga betul-betul terhadap sholatnya dengan 5 perkara. Apa saja itu? Yang pertama, yarfa'u anhu dhiqal 'aish wa 'adzabal qabri. Yarfa'u menghilangkan siapa Allah, atau mengangkat atau menghilangkan siapa Allah, anhu dari man hafadha alaih ala salati, dhiqal 'aish, terhadap sempitnya kehidupan. Ya, sempitnya kehidupan. Allah akan menghilangkan kesusahan orang-orang yang butuh dalam segi nafkah atau kehidupan, butuh untuk bisa hidup, bertahan hidup. Karena nanti ada rasa sumpek, ada rasa keinginan untuk hal ini. Pokoknya sumpek lah istilahnya. Bagaimana untuk menghilangkan? Jagalah betul-betul sholatnya agar agar dhiqul 'aish, sempit dalam kehidupan, artinya ruwet atau sumpek. Istilahnya sumpek ini bisa hilang ketika kita menjaga betul-betul terhadap sholat. Jadi kalau kita sering melakukan, saya ini akan apa, kemungkinan dia tidak menjaga sholatnya atau bahkan meninggalkan terhadap sholatnya. Sehingga dia tidak mengaku, tidak mengadu, tidak mematul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak mematul ke Allah. Ya, tak pernah suan pada Tuhannya. Tidak pernah suan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah tidak pernah melaporkan apa kendalanya sehingga dia sempit dalam kehidupannya, ruwet dalam hidupnya, atau sumpek dalam hidupnya. Tidak pernah mengadu kepada Allah. Ngadunya pada tangga. Aduh pun kok kayak ngakan riya tertandi. Engkau melihat motor tertandi PC, engkau melihat di PC. Ada. Ya, jadi orang lain yang kebaik pijakan. Ya. Ikabai pijakan, ikabai tempat untuk mengadu. Salah kaprah, salah penggunaan. Sedangkan sholatnya ditinggalkan. Tidak tahu bahwasannya yang menciptakan kita siapa, yang dibuat adu oleh orang tetangga tadi, itu kita siapa. Tidak tahu bahwasannya ada Tuhan, ada Allah yang sejatinya kita harus membuat aduan kepadanya. Pertama, Allah akan mengangkat sempitnya kehidupan. Kesumpekan hidup. Yang kedua, adzabal qabri. Wa adzabal qabri, juga Allah akan menghilangkan, Allah juga akan mengangkat siksaan kubur nanti ketika kita sudah mati. Itu gara-gara apa? Gara-gara
kita menjaga betul-betul terhadap sholat kita. Jangan sampai pernah tertinggal. Jangan sampai mempunyai untuk meninggalkannya. Ya. Siapapun orangnya, ketika akalnya masih ada, masih sempurna, fa'alaihi as-salat. Maka wajib baginya untuk melakukan sholat. Ya. Orang kayak apapun, tapi akalnya masih sempurna, masih berfungsi. Misalkan cacat, tapi akalnya masih berfungsi. Ini wajib untuk melakukan sholat. Kalau dari kalangan santri atau orang-orang itu kan ada batuk tak sholat. Karena batuk tak, karena sakit apa? Sakit kepala tidak sholat. Atau bahkan ada yang tamarodo. Tamarodo itu adalah kayak masake. Nah, banyak sekali di pondok-pondok itu yang sering banyak. Kalau di rumah-rumah itu jarang. Kalau di pondok ini sering. Tamarodo. Ya, kit masakit. Kit masakit itu saya sediakan komik, botol aqua, wis. Itu orang tamarodo. Dan kadang orang yang tamarodo ini tidak melakukan sholat. Jangan kan sakit betul-betul. Kayak masakit meninggalkan sholat. Wah, ini gawat sekali. Bukan hanya pengurus yang dikalakalin, tapi Allah pun juga dikalakalin. Ini bahaya ini ya. Pon. Siksa kubur bebas kalau orang yang menjaga sholatnya. Wa yu'ti dan memberikan hu pada man hafadha Allahu sebab Allah kitabahu pada catatan, pada buku catatan man hafadha biyaminihi, diterima dengan tangan kanannya man hafadha. Jadi orang yang menjaga betul-betul terhadap sholatnya, tidak pernah ditinggalkan, jangan sampai pernah melupakan, apalagi niat untuk apa? Melupakan. Tidak mempunyai niatan seperti itu, maka Allah akan memberikan buku catatannya, amal catatannya diterima dengan tangan kanan. Kalau sudah diterima dengan tangan kanan, alamat. Bukan alamat palsu, alamat asli. Asli akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, celakanya bagi orang-orang yang apa? Orang-orang yang mendapatkan buku amalannya tapi diterima dengan bisimali, dengan tangan kiri. Ashabul yamin ma ashabul yamin. Kan ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ya. Ashabul yamin adalah orang-orang yang apa? Menerima buku catatannya diterima dengan tangan kanan. Alamat dia. Alamat asli dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang diterima dengan tangan kiri, alamat juga, tapi alamat palsu. Ya, alamat palsu yakni akan dijerumuskan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Orang yang mendapatkan buku catatan amal dengan diterima dengan tangan kanan, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika masuk surga? Wa ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Untuk siapa? Li ashabil yamin. Wa ansha'nahunna insya'a, kami menciptakan mereka para bidadari dengan penciptaan yang sangat sempurna. Kemudian faja'alnahunna abkara, kami menjadikan bidadari tersebut ini kembali apa dengan berbentuk gadis semua. Gadis. Jadi nggak ada istilah nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala mereka yang tua-tua, bamban nareng tiah yang sudah keriput sana, tak ada semasuk surga. Ongku ya. Pernah terbuat kisah Rasulullah SAW, ya. La tadkhulul jannah al-ajuzu. Orang yang sudah sepuh-sepuh, nenek-nenek, kakek tak akan masuk surga. Tak akan pernah masuk surganya Allah. La tadkhulul jannah al-ajuzu. Orang yang sudah tua renta tak akan pernah masuk surga. Kebala ke nenek-nenek ngereng itu tak nangis. Apa? Dari la tadkhulul jannah al-ajuzu. Nah, itu ungkapan Rasulullah kepada para wanita yang sudah disepuh-sepuh yang ada di situ. Mereka kaget, ya Aisyah, mematul kalau kembali ke Aisyah, tidak ada maksud teriak. Banyak senangis gara-gara apa? Di waktu itu banyak orang yang tua renta, nenek sudah banyak itu. Nah, seperti sedangkan Rasulullah ada bu, la tadkhulul jannah al-ajid. Orang tua renta tak akan masuk surga. Katanya, ya Rasulullah kayak tadi. Bagaimana ini Rasulullah? Rasulullah jawab, iya, karena apa?
Orang-orang tua renta takkan pernah masuk surga. Kenapa? Karena dalam surga ini tidak ada orang-orang tua. Yang tua akan dijadikan muda. Faja'alnahunna abkara. Kami menciptakan bidadari mereka, para bidadari dengan keadaan perawan. Faja'alnahunna abkaran urban atsraba, yang mencintai dengan apa? Wanita yang mencintai seperti apa? Umur seumur abalih ke umur boleh. Ada cinta yang mencintai kepada, untuk siapa dia? Li ashabil yamin. Allah menciptakan bidadari yang di surga, entah itu binin-binin yang tibi, ya. Maka nanti abadi boleh. Abadi ke asal ada rasa cinta. Unuban asraba, ada rasa cinta lagi. Untuk siapa? Li ashabil yamin, untuk orang-orang yang menerima amalnya dengan diterima dengan amal tangan kanan. Jadi beruntunglah orang ashabul yamin. Sampai masuk surga ada pula bidadarinya, ya kan? Wah, mantap betul. Nah, untuk mendapatkan bidadari tersebut syaratnya satu, apa? Masuk surga. Jadi kalau kita tiba masuk surga tak mungkin mendapatkan bidadari. Kalau dalam neraka nggak ada bidadari, semuanya ton-poton kepi. Poton ya apa ya? Bon, itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang menjaga sholatnya dengan betul-betul adalah yamurru, dan melewati siapa orang atau man hafadha ala sirati, atas siratul mustaqim, jalan jembatan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kal barqi, yaitu seperti kilat. Langsung dapat, ya. Lah enggak tahu kita ini. Apakah nanti, padahal apa? Kita sudah tahu siratul mustaqim tajamnya seperti apa? 7 kali rambut yang dibelah 7, dibagaikan rambut dibelah 7. Tajam. Bayangkan sekali ini langsung pete. Nah, untuk siapa? Mereka atau bahkan kita. Ya Allah, tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa apa? Bisa yamurru ala siratikal barqi. Meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya sebetulnya orang yang tergolong dalam lima perkara tadi, yamurru ala siratikal barqi, nyebrang terhadap siratal mustaqim dengan seperti hanya kilat, langsung dapat. Ada pula yang bisa apa? Yang tidak dengan kal barqi tapi bil masjid. Siapa dia? Orang pemuda yang sering apa? Yang sering muallakun, yang berkaitan kaitan erat dengan masjid. Artinya apa? Sering berjamaah ke masjid, sering bersih-bersih masjid, sering apa? Aktivis dalam masjid. Itu pemuda. Sehingga nanti bukan hanya pemuda, tapi orang tua pun juga bisa. Nanti masjid itu akan menghampiri kita di jembatan Siratal Mustaqim, akan menghampiri kita, abang korban kepada kita. Saya masjid ini, siap untuk menghantarkan kalian. Wah, nyaman. Sebenarnya sedia kala abali nang itikaf nang masjid kaya jua. Nang tai santai udah pak ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nyaman lagi. Kal barqi nyaman, nampak masjid nyaman. Tapi untuk melakukannya ini loh, repot di itunya itu ya. Banyak hambatan untuk pergi ke masjid, banyak hambatan. Untuk menjaga betul-betul pada sholat, banyak pula gangguan. Ini yang repot. Kalau mendengar ceritanya gampang, tapi untuk melakukannya sangat sulit. Wa yadkhulu, dan masuk siapa man al jannata, pada surganya Allah Subhanahu wa taala, bi ghairi hisabin, dengan tanpa ada hisab. Nah, ini kelima orang ini yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara hafadha 'ala salati, menjaga betul-betul terhadap salatnya, sehingga yang pertama Allah mengangkat kesempitan hidupnya atau kesulitan dalam kehidupannya, yang kedua Allah mengangkat atau menghilangkan siksa kuburannya, yang ketiga Allah memberikan buku amalnya atau catatannya diterima dengan tangan kanan, yang keempat adalah dia melewati siratal mustaqim seperti hanya kilat, yang kelima, yang terakhir adalah mereka atau man hafadha akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hisab, langsung nyono. Bismillahirrahmanirrahim, malar muka kaula sareng panjenengan sedaya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala tergolong dengan min ghairi hisab. Sabin, amin, Allahumma amin. Situng yang kita meminta kepada Allah, nas'alullah husnal khatimah, minta kepada Allah malar muka kaula sareng panjenengan pematih kalaban husnal khatimah, amin, Allahumma amin. Wa man tahawana bis salati
Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada.